Oke, para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di Laman Inspirasi, YouTube Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Ini kita dalam episode SMP N3 Nangapino di Desa Nangakep Bebu. Kita akan melihat lingkungan sekolah ini. Nah, lingkungan sekolah ini menarik sekali untuk disaksikan orang banyak, bisa sangat menginspirasi. Dan di sini ada tanaman-tanaman endemik yang sulit ditemukan di daerah lain, hanya bisa ditemukan di sini. Kita akan ngobrolin itu. Ingin tahu lebih lanjut, tonton aja videonya. Saya akan ngobrol itu bersama Bu Karsina sama Bu Karmisa sama Pak Herman. Iya. Bisa dilihat lah lingkungan sekolah di sini sangat hijau sekali ya. Banyak pohon dan lingkungan sekitarnya masih sangat asli. Oke, kita lanjut ke tempat lain. Bisa dilihat di sini nih, hijau sekali, asri sekali, pohon-pohonnya tinggi-tinggi. Pohon ini pucuk merah, Bu ya? Pucuk merah. Nah, saya jarang lihat pucuk merah setinggi ini nih. Jarang lah pokoknya lihat pucuk merah setinggi ini. Di sini bisa tinggi-tinggi, besar-besar dan banyak sekali. Ini pasti usianya udah lumayan tua, Bu ya. Dari 2015. Wah, sudah 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, 5 tahunan ya, Bang? Ya. Ini bisa memunculkan ide seperti ini di sekolah gimana? Ya, jadi ini pengalaman ketika kami membawa siswa ke SMP 2 Belimbing, Batu Nanta. Anak-anak di sana kunjungan olahraga. Tetapi ternyata ketika sampai di sana yang menarik perhatian anak-anak adalah lingkungan yang tertata rapi dengan asri, ya, pohon-pohonnya rindang-rindang. Jadi ketika anak menonton temannya main voli, olahraga tuh tidak ada yang kepanasan. Semuanya berada di bawah pohon. Jadi pohon pucuk merah ini juga inspirasinya dari Batu Nanta ini. Jadi saya dari Pontianak pakai motor bawa polybag-nya 10 polybag ini dari Pontianak ini. Membelinya. Ini perjuangannya dari Pontianak. Biasa perjuangan. Iya, itu berarti di sini ide ini karena lihat siswa senang dengan lingkungan yang asri dibawalah ke sini. Iya. Wah, ini Ingin seperti itu, Bu. Bisa dicontoh, menyenangkan siswa di sekolah itu penting. Jadi guru tidak hanya menekan siswa untuk belajar tapi menyenangkan hati siswa untuk senang belajar di sekolah itu juga penting ya, Bu. Ya, Bang ya? Iya. Ada nggak yang lain yang bisa menyenangkan siswa di sini? Maksudnya contoh-contoh lain yang dilakukan sekolah selain membuat tanaman yang hijau-hijau ini? Heran mungkin ada nggak? Misalnya main kemana atau kemana gitu? Kunjungan. Ya salah satu memang kunjungan lah. Soal di dalam kunjungan itu banyak hal ilmu yang kita petik gitu kan. Pengalaman, mulai dari sosialisasi berkawan, berteman, lingkungannya, tempat sekolahnya. Jadi hasil dari itulah motivasi kita tampung ya. Dari siswa kita tampung. Setelah itu ya kita strategikan dengan ibu kepala sekolah, kawan-kawan guru. Jadi kita remuk apa yang mau kita kasih untuk anak-anak nih di SMP Negeri 3 nih. Seperti anak-anak kan udah itu pramuka, lalu bawa menjelajah ke hutan Rasau Sebaju. Kemudian dibawa ke Tanjung Arak juga tempat yang bagus, airnya warna biru macam tempat wisata. Jadi itu anak-anak rasa itu bangga dan senang dibawa keluar. Padahal daerah itu berada di sekitar sini, tapi mengunjungi alam tetap membahagiakan mereka. Oke. Kita akan nyari tempat lain, lihat tempat lain yang lebih indah. Nah, ini ada hutan mini ya di SMP 3 Nangapino. Ada hal yang bikin saya benar-benar tertarik di hutan mini ini. Tempatnya memang mini sekali, kecil sekali, cuman dia bisa mempresentatifkan hutan itu sendiri di tempat yang kecil ini. Bukan gitu ya, Bu dan Pak Herman. Ini dari mana, Bu, idenya bikin hutan mini? Ini ada kawan-kawan, ada Pak Herman, ada
semua pun merasa bahwa ini memang bagus untuk kita buat seperti ini agar anak-anak yang sudah jarang melihat tanaman-tanaman ini bisa tahu fungsinya apa, kemudian mengapa kita biarkan hidup di alam, karena banyak memiliki manfaat untuk kita. Nah, jadi namanya, fungsinya apa itu supaya mereka tahu. Sini kan ada banyak, ada pohon apa, ada genjer, ada kemuntinan. Ini pohon apa nih? Ini pohon apa? Ini termasuk bunga nih. Oh, ini bunga. Saya kira apa, mirip apa tadi? Tanaman apa, bumbu kencur. Ya, hampir mirip kan ini. Tanaman obat. Tapi ini bunga. Nggak ada fungsi apa-apa ini, Bu? Nggak ada ya, hanya sebagai hiasan saja. Nah, sini ada buah naga. Ini kondisinya kenapa seperti ini kalau misalnya terlihat di kamera? Ini adalah imbas pandemi, Bu ya. Imbas pandemi. Jadi belajar di rumah. Karena siswa belajar di rumah selama Udah setahun lebih ini. udah setahun lebih, sekolah akhirnya nggak kerawat, Bu ya. Sekolah akhirnya nggak kerawat. Lingkungan sekolah di sini tadi Ibu banyak cerita ke saya, lingkungan sekolah banyak yang hancur akibat pandemi karena guru dan siswa tidak pernah masuk sekolah, akhirnya tidak pernah merawat segala yang ada di sekolah lagi gitu. Kita akan masuk ke dalam. Nah, ini salah satu imbas dari pandemi ya. Jadi pandemi itu tidak hanya menghancurkan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi kita, tapi tanaman juga bisa sehancur ini. Saya bilang tadi akibat pandemi sekolah ini nggak ada aktivitas apa-apa, nggak ada pembelajaran, nggak ada pertemuan selama setahun lebih ya. Udah 2 tahun pandemi ini. Nah, ini salah satu imbasnya. Padahal berapa bulan yang lalu menurut Ibu Karnesa masih berbunga dan apa, cantik sekali, Bu ya. Nah, dia yang cantik karena pandemi pun akhirnya layu juga lah, seperti kehidupan kita saat ini. Layu. Kita masih di hutan mini SMP 3. Ini ada tanaman apa, cocor bebek ya, sama kantong semar. Dia yang menggantung, bukan yang besar. Sama ada sisa-sisa buah naga. Ada sisa-sisa buah naga. Ini ada kenapa ini ditanam di sini, Bang? Ya, ini kita tanam ini sebagai pengenalan tradisional kepada siswa-siswi khususnya. Salah satu ya ini cara untuk mengompres misalnya demam, sakit gigi. Nah, ini yang berkaitan dengan obat-obat tradisional sesuai adat istiadat yang ada di desa, gitu kan. Nah, sambil mengenalkan kepada anak juga bahwa inilah tanaman yang bisa digunakan ya, sebagai obat. Ya, menarik. Saya baru tahu ini kalau misalnya bisa dijadikan obat. Kalau dulu saya waktu kecil banyak nanam hal seperti ini, kan nanamnya gampang ya. Iya, paling mudah. Daunnya ditempelkan ke tanah, itu akan tumbuh nanti di sekelilingnya kan? Iya, berarti benar. Paling simpel lah. Paling simpel. Nah, kalau kantong semar ini bagi masyarakat Kalimantan, kantong semar itu ada yang bisa digunakan untuk masak kan? Ya, tapi masak. Bukan yang jenis ini ya? Bukan jenis. Kalau jenis ini bisa diambil warga desa nih sebagai tali ya, untuk mempererat, misalnya membawa kayu bakar. Nah, untuk tali. Cuma di sini kita di sekolah hanya sebagai pengenalan kepada siswa aja. Ya, menarik ya, siswa dikenalkan dengan bahwa inilah kantong semar yang bisa digunakan misalnya kakeknya untuk mengikat kayu bakar. Ya, dan ini juga bisa untuk obat. Ya. Nah, ada tanaman obat satu lagi yang benar-benar bikin saya tertarik dan kayaknya butuh banyak orang tahu tentang obat ini. Yuk. Nah, ini buah yang saya bilang cukup tertarik untuk saya bahas, dan kenapa bisa ada video ini karena saya ingin membahas buah ini. Buah apa ini, Bu? Ini mahkota dewa. Wah, namanya aja udah keren nih, mahkota dewa. Apa fungsinya apa, Bu? Ini berfungsi untuk menurunkan darah tinggi. Buahnya saja ya? Buahnya saja. Jadi ini nanti diiris kecil-kecil, dijemur, kemudian diseduh dengan air panas seperti kita buat teh. Oh, langsung diminum gitu langsung aja. Dipinum. Darah tingginya langsung turun. Turun. Ini obat
tradisional atau sudah ada riset atau dapat dari Udah mana? ada risetnya. Udah ada risetnya. Udah ada risetnya. Wah, luar biasa ini orang-orang penyakit darah tinggi itu penyakit yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Daripada kita bingung beli obat, tanam ini aja lah di rumah, satu pokok udah cukup nampaknya untuk. Dan sangat mudah hidupnya. Sangat itu mudah banyak hidup. anaknya. Nah, tuh ada anak-anaknya. Oh, ya saya dengar-dengar tadi Jatuh, Ibu dia tumbuh. masyarakat di sekitar sekolah juga udah banyak yang Minta minta dibawa pulang. untuk dibawa pulang untuk ditanam dan jadikan obat pribadi ya. Ini menarik, sekolah mengajarkan hal-hal seperti ini karena kehidupan herbal itu tanaman-tanaman herbal, obat-obat herbal itu butuh dikenalkan oleh sekolah kepada siswa agar mereka ya bisa memanfaatkan lingkungan untuk kehidupan mereka, untuk kebutuhan obat mereka. Jadi nggak harus kita mengkonsumsi obat-obat yang Kimia. ya kimia, kita tahu lah walaupun menyembuhkan tapi pasti ada efek sampingnya. Ini menarik, perlu dicontoh sekolah se-Indonesia mengenalkan obat-obat tradisional kepada siswanya. Jangan lupa sekolah se-Indonesia kenalkan itu kepada siswa-siswamu. Kita masih di lingkungan sekolah SMP 3 Nangapido. Ini ada tumbuhan yang sempat ramai dulu di sosial media di Indonesia lah tentang tanaman ini, tanaman kemuntin ya. Kemuntin bilangnya. Cuman ada 2 jenis ya di sini kemuntin ya. Alhamdulillah ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Nanti kita akan ke sana ngelihat yang satunya, itu sangat menarik. Ini punya manfaat apa? Setahu saya ini bisa untuk obat. Ya. Ketika viral dulu di Indonesia. Karena di sini tadi pembelajarannya mengacu ke adat istiadat, pengenalan pada siswa. Nah, ini dikenal di masyarakat khususnya Desa Nangkegu. Ini sebagai yang pertama obat luka. Obat luka caranya ya selama ini masih tradisional, misalnya ditumbuk menggunakan lesung yang halus atau digigit setelah halus baru kita tempelkan ke luka itu. Itu buahnya atau daunnya? Pucuk daunnya. Pucuk daunnya. Pucuk daunnya ini. Kalau buahnya? Kalau buahnya biasanya paling hobi itu anak-anak dikonsumsi. Oh, ini dikonsumsi. Nah, gitu. panggilan anak-anak itu kan jagoan neon itu. Oh, ya. Buah jagoan neon. Nah, kemarin saya sempat diskusi tentang buah ini juga dengan seseorang, ternyata belum tahu ya risetnya atau gimananya. Cuman katanya buah ini bisa untuk kekuatan vitalitas juga, tapi nggak tahu itu riset atau itu ada seperti itu. Ya, kita lihat kemuntin sejenis lagi di sana. Siap. Nah, ini tadi yang saya bilang jenis kemuntin yang lain, tapi memang beda. Saya baru lihat ini tanaman kemuntin Noca ini, baru lihat ini khasnya sini ya. Ya, khas. Mungkin kita informasikan ruang lingkup Kabupaten Melawi khususnya. Ya selama saya mungkin udah kemana-mana, baru inilah menengok jenis kemunting. Nah, kita hanya tahu kemunting, entah bahasa ilmiahnya entah kemunting apa. Iya. Ini memang baru lihat saya jenis kemuntin seperti ini, belum pernah lihat di tempat lain. Dan ini memang hamparan nih. Satu hamparan memang tanamannya ini semua ya. Tapi ini belum tahu fungsinya untuk apa, kegunaannya seperti apa, belum tahu ya. Kalau di masyarakat khususnya Desa Nangkegu, nah kita sampaikan kepada anak-anak, ini hasil dari buahnya sebagai salah satu obat diare. Obat diare. Nah, untuk pengetahuan awal di ruang lingkup masyarakatnya, maka kami dari salah satu mungkin ruang lingkup SMP Negeri 3 ini minta tolonglah kepada khususnya halayak, mungkin dari pemerintah kabupaten, pusat ya, kita tolonglah kalau bisa fungsi dari ini tanaman unik bagi kami. Nah, gimana lah dicari ini bisa dipakai untuk apa gitu ya. Karena salah satunya sayang nih, satu hamparan dan dia ya ini unik, hanya di daerah sini aja dia tumbuh. Di daerah lain tidak ada tumbuh. Ini menarik, lihat, cobalah tukang-tukang riset atau apa cari tahu fungsinya buah ini atau tanaman ini apa, karena ini endemik dan kayaknya baru di sini tumbuhnya baru di daerah sini dan pas di lingkungan SMP Negeri 3 lagi, di tanahnya SMP Negeri 3 lagi. Nah, saya ingin nyoba buahnya.
Mana tadi buahnya ya? Ya ini ya. Kita cari dulu ya Bang. Kita cari dulu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita nemu buahnya. Ah, ini ada satu nih Bang. Nah, ini dia nih. Nah, ini buahnya. Ini yang Ini sudah matang ya. Nah, ini. Buahnya seperti kemuntin memang. Ya. Kayak gini. Sama seperti kemuntin, cuman beda dia enggak hitam ya. Ya, enggak hitam. Makannya langsung makan gini Langsung makan. Nah. ya. Jadi rasanya memang agak-agak pekat tuh lah. Rasanya hampir sama dengan kemuntin, cuman ini lebih manis menurut saya. Habis manis. Lebih manis dan lebih kerasa buah daripada buah kemuntin. Kalau kemuntin itu agak apa? Ada Dia rasa tanaman asam. buah. Rasa asamnya lah. Ini lebih menarik enak rasanya. Boleh dicoba nanti, main-main ke sini ya. Dicoba terus dan dinikmati. Saya mau nyari buahnya lagi, enak Dan ternyata. keunggulannya ini Hah? tidak ada musimnya, Pak. Ini berbuah terus ini. Nah, tidak ada menggunakan misalnya musim bulan atau nih. Dia berbuah terus. Ya kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan buah ataupun daunnya pasti sangat menguntungkan ya, Ya. karena buahnya datang Itulah yang terus. kita harapkan selama ini. Nah, Nah, mungkin dari pihak luar, khususnya ya, pemerintah lah. ya, pemerintah atau siapapun yang bisa ngeriset buah ini datang ke sini dan diriset. Ya. Ya, saya dari tadi tetap bawa buah ini karena saya terlalu tertarik dengan buah ini. Oke, kita pergi ke tempat lain. Itu dia akhir perjalanan kami keliling-keliling lingkungan SMP 3 Nangapino. Ini sangat menarik, tanamannya kaya ya. Sekolahan ini punya tanah yang luas hampir 2 hektar, lingkungannya subur, punya hutan mini, lingkungannya asri, dan satu bonus punya tanaman endemik yang sangat unik. Menurut saya butuh riset lebih mendalam, butuh penelitian lebih mendalam terkait tanaman itu. Pastinya butuh bantuan banyak pihak Bu ya. Dan ternyata tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah, untuk menghijaukan lingkungan sekolah ini nggak mudah Bu ya, karena tanah di sini nggak subur. Nah kayak tanaman ini dilihat bunga ini kelihatan subur, ini perjuangan itu cukup keras ya. Gimana tuh perjuangan perjuangannya seperti apa, bisa diceritakan mungkin untuk penutupan closing kita. Jadi untuk menyiasati tanah yang tidak subur ini, kami bekerja sama dengan orang tua siswa, guru, dengan siswa membuat bedeng-bedeng dari batako, kotak gitu ya. Kemudian kami timbun pakai tanah, anak bawa dari kampung, ya ada yang bawa sekarung, 2 karung. Setelah tanahnya siap, bedeng-bedeng yang udah jadi, baru kita tanami pohon. Jadi itu caranya supaya tanaman itu bisa tumbuh lebih subur. Bisa lebih subur, karena kalau misalnya nggak menggunakan cara seperti ini, nggak butuh pengorbanan sebesar ini, banyak tanaman-tanaman lain yang nggak subur di tempat lain. Nah itu kunci atau pelajaran yang bisa kita ambil ketika menginginkan sesuatu yang baik, butuh perjuangan yang lebih keras. Jadi jangan harap sukses kalau misalnya berjuangnya gitu-gitu aja. Jadi semangat. Terima kasih Bu, pelajarannya sangat luar biasa sekali. Pelajaran yang saya dapat di SMP 3 Nangapino ini, dan SMP 3 Nangapino beserta kepala sekolahnya dan semua siswa dan semua jajaran gurunya sangat menginspirasi. Anda tepat menonton laman inspirasi karena Anda mendapatkan inspirasi. Terima kasih Bu atas waktunya udah keliling-keliling, menemani kami keliling-keliling. Terima kasih juga buat Bang Herman atau Pak Herman sudah menemani kami. Ya, terima kasih juga buat para sahabat laman inspirasi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dukung kami dengan subscribe dan share video ini dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.